Adit dan Nusantila. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Ya, Bapak Ibu, Bapa Sorgawi tak terasa terus jam sudah menunjukkan pukul 7 ya. Berarti itu tandanya kita akan mulai. Semoga jamnya sama semua kan ya Bapak Ibu, jam 7 ya. Sama. Sama ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita jamnya semua sama dan menunjukkan pada pukul 7, itu berarti waktunya sekarang kita mulai gitu ya. Kita mulai Bapak Ibu PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian semua. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan ini dengan mengangkat sebuah pujian yang mengawali, diambil dari PKJ 285. PKJ 285 berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. PKJ 285 akan menjadi pujian yang mengantar kita mengawali PRT pada kesempatan malam hari ini. Bila badai menerpamu dan cobaan dan datang mengganggu, hanya janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Ia menunggu beranjak serta hidup itu segoncang, kasih dan setia dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan sampai nyawa yang dia katakan. Itu sebabnya kasihan setia dan melindungi tetap teguh, melindungi tetap teguh. Bila badai menerpamu dan cobaan ada mengganggu, hanyalah janji dan harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biarmu rukun beranjak serta bukit-bukit pun segoncang, kasih dan setia dan tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan sampai walau dia Allah. Pegang atau timbang, Tuhanlah pemilik hidup.
Biar gunung turun beranjak, serta bukit-bukit bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan melindungi tetap teguh, dan melindungi tetap teguh. Ya, Bapak Ibu, kita akan sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama, kita akan menaikkan doa. Dan pada kesempatan malam hari ini, doa pembuka kita akan dipimpin oleh Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustina Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita awali ibadah pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa Allah Surgawi, kami mengucap syukur di mana Tuhan telah memimpin kami dari pagi sampai saat ini Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami Engkau persiapkan Tuhan untuk bisa mendengarkan, memuji nama-Mu di malam hari ini Tuhan. Bapa yang ada di surga, walaupun kami masih online Tuhan, tapi kami tetap akan setia, selalu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Engkau berkati saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang di mana belum bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Bapa yang ada di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel. Biarlah Engkau pakai beliau ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapa yang ada di surga, ampunilah kami atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami pada malam hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama yang indah Tuhan, kami syukur dan berdoa. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4. Ya. Pembacaan yang pertama diambil dari ini bacaannya dua bagian memang ya Bapak Ibu ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ke 11 ya. Kita akan mendengarkan dahulu pembacaan yang pertama dari 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Kita akan mendengarkan dulu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Dan kita akan melanjutkan dengan 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan keseharian kita. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita kalau bicara temanya 2 minggu ini apa ya? Kalau Bapak Ibu ingat minggu kemarin pada waktu PRT di rumahnya siapa itu? Yang di Perum Atlantis, ada yang masih ingat Bapak Ibu pernah lihat temanya bahkan di Warta? Temanya apa Bapak Ibu, ada yang ingat? Yo. Ada yang masih ingat nggak temanya Bapak Ibu? Wah, Masihkah orang Kristen menderita? Apa? Gimana Pak? Kata-katanya? Masihkah orang Kristen menderita? Masihkah orang Kristen menderita ya? Sebuah pertanyaan ya, temanya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tema kita itu adalah tidak asal menderita. Jadi memang sudah 2 minggu ini kita bicara tentang penderitaan gitu ya. Kalau kemarin dalam bentuk pertanyaan, masihkah orang Kristen menderita? Sekarang justru seperti hal yang memastikan bahwa memang sebagai pengikut Kristus, kita memang pada akhirnya harus menderita. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidup beriman sebagai pengikut Kristus itu bisa disimpulkan di dalam seperti gambar yang satu ini. Ya, sebentar saya tunjukkan. Mana gambarnya? Oh ini. No pain, ya, bahasa Inggris ya. No pain, no gain, ya. No pain, no gain. Artinya apa sih, Pak Sam gitu ya? No pain, no gain. Artinya adalah tanpa perjuangan, tanpa sesuatu yang sakit, tanpa hal yang harus kita pertaruhkan istilahnya gitu ya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu, tidak pernah mendapatkan pertambahan, tidak pernah mendapatkan kenaikan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kita mengingat ya, apalagi sekarang anak-anak, kalau mau naik kelas harus ada Bapak Ibu? Ulangan. Atau bahasa yang lain suka dipakai apalagi kalau di sekolah selain ulangan? Ujian Ya. Nah, ujian. Harus ada ulangan, harus ada ujian. Ya. Dan kalau kita masuk kepada momen itu, apalagi kita lihat anak-anak kita mempersiapkan diri menghadapi ulangan atau ujian, menurut Bapak Ibu mereka santai-santai, atau mereka sebenarnya kelihatannya santai tapi penuh tekanan? Kalau bicara tentang ujian, apalagi kita yang pernah mengalami masa sekolah, kita belajarnya lebih sungguh atau belajarnya malah nyantai-nyantai? Lebih sungguh ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu apalagi sebagai orang tua mungkin kita bilang, kalau kamu belum belajar maka kamu tidak boleh main ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu, sesuatu yang sesuatu yang kalau kita mau nambah, naik tingkat, maka kita perlu berjuang. Kita perlu untuk mempertaruhkan sesuatu. Ya, seperti ulangan gitu. Apa sih, Pak Sam? Kalau ulangan anak-anak, apa yang dipertaruhkan? Ada. Yang dipertaruhkan adalah apa? Pembelajaran mereka. Apa yang telah mereka pelajari. Ya. Apa yang telah mereka pelajari selama, ya kalau misalnya ulangan semester, ya selama 1 semester itu. Kalau 1 bab, ya apa yang sudah mereka pelajari 1 bab itu. Kalau kita mau misalkan ikut pelatihan, tentu kalau pelatihan juga ada ininya ya, ada fee-nya. Yang dipertaruhkan apa ya? Bayaran kita dan juga sertifikat kita. Kalau kita sudah lulus dari suatu pelatihan, misalnya
pelatihan apa? Pelatihan mancing gitu ya. Dari yang sebelumnya nggak bisa mancing, harusnya bisa, ya, harusnya bisa menjadi orang yang bisa mancing. Ya. Ada hal-hal yang dipertaruhkan dan tanpa sesuatu yang kita istilahnya sesuatu yang kita maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Ini pun nyata di dalam bacaan kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini secara khusus Petrus menjelaskan panggilan kita. Lembaga Alkitab Indonesia di awalnya sudah memberikan judul menderita sebagai Kristen, menderita sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Karena Bapak Ibu pada saat itu gambaran atau orang-orang melihat kalau saya menjadi seorang Kristen, maka saya akan dilepaskan. Saya akan dilepaskan apa? Dilepaskan dari segala kesulitan hidup saya. Dilepaskan dari segala hal yang tidak enak dalam kehidupan saya. Tetapi apa? Kenyataannya ketika mereka menjadi pengikut Kristus, maka mereka heran. Mereka heran karena apa? Karena mereka disiksa. Apalagi pada masa itu, Bapak Ibu, pada masa itu, Kristen masih dianggap sebagai sebuah ajaran sesat. Ya. Sesuatu yang melawan kaisar. Makanya orang-orang yang Petrus gembalakan, jemaat yang Petrus gembalakan bersurat kepada Petrus. Mereka bertanya, kenapa kami harus mengalami kesusahan? Mengapa kami harus mengalami siksaan? Mengapa? Katanya Tuhan Yesus mengatakan, marilah semua, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi malah justru ketika kita datang menjadi pengikutnya, kita tidak lega. Dalam bagian ini Bapak Ibu, 1 Petrus 4, Petrus membuka bagian ini dengan sebuah penguatan. Jangan kamu heran, jangan kaget akan siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dari bagian ini Bapak Ibu, Petrus mengingatkan, jangan heran. Karena apa? Karena Yesus Kristus saja yang mengabarkan kebenaran, dia aja disiksa. Pada waktu kehidupannya dia dikejar, diliatin. Dan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka siap mencari letak kesalahan Yesus. Sampai Yesus salah ngomong, maka itu bisa menjadi menjadi suatu hal yang akan dipermasalahkan. Ya. Menjadi suatu hal yang bisa menjadi digunakan untuk digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Dalam bagian ini Petrus mengingatkan kembali kepada para umat yang ia gembalakan. Bahwa mengikut Kristus memang ini adalah panggilan kita untuk menderita. Apalagi panggilan mengikut, bukan panggilan untuk memimpin. Kalau panggilan untuk memimpin Bapak Ibu, maka kita yang di depan. Ini adalah panggilan mengikut, berarti kita ada di belakang. Dan secara khusus dalam konteks masa itu Petrus bilang, jangan kaget, karena memang kita dipanggil untuk itu. Maka dari itu Petrus melanjutkan pemaparannya dengan mengajak semua umat yang ia gembalakan. Umat gembalaan Allah yang Petrus gembalakan untuk mengubah perspektif mereka. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dalam bagian ini, Petrus mengingatkan kembali tentang ucapan berbahagia yang Yesus ungkapkan. Berbahagialah orang yang A, B, C, D, E. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang ini. Dalam secara ini, Petrus menggunakan konstruksi itu untuk mengingatkan. Berbahagialah kamu. Bersukacitalah. Jangan melihat segala penderitaan ini
sebagai sesuatu hal yang menjatuhkan iman kita. Sebaliknya balik perspektif itu sebagai sebuah hal yang menolong kita untuk naik tingkat. Sesuatu hal yang membantu kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan lihat kesusahannya, tapi lihat apa yang tersedia di baliknya. Kalau pakai bahasa Paulus, mahkota kemuliaan yang telah tersedia. Itu yang kita lihat. Jangan lihat yang pada saat ini, tapi lihat yang akan datang. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, walaupun sudah dikuatkan seperti ini Bapak Ibu, tentu umat pun masih bertanya. Oke, kita bisa bersuka cita. Oke, kita balik pandangan kita. Melihat segala sesuatu bukan dalam aspek yang menjatuhkan, tetapi melihat segala hal sebagai penderitaan yang kita alami sebagai kesempatan kita untuk lebih lagi berkarya bagi Kristus. Tapi kan ada kalanya. Walaupun kita sudah punya perspektif seperti itu, sebagai manusia, kita akan mengalami kelemahan. Ada kalanya kita berbalik lagi. Ada kalanya perspektif yang sudah kita bangun, pola pandang yang sudah kita bangun tentang melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang membuat kita bersuka cita, semakin memurnikan kita. Pada waktunya ketika kita lemah, maka kita akan kembali lagi melihat, aduh, kok jadi Kristen susah amat. Ya. Kalau pada satu titik, maka kita ada momennya kita kembali. Walaupun kita punya saudara yang kuat, walaupun kita punya support system yang baik, tetapi tetap saja ada kalanya kita akan kembali pada satu titik dan mengeluh pada titik tersebut. Karena apa? Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa tenaga kita terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, Petrus yang juga menyadari hal ini sebagai Rasul Kristus, apalagi dia telah mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus, mengalami pergumulan di mana ia yang tadinya mengatakan sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau, dia justru yang menyangkalnya. Petrus mengungkapkan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang 11. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang. Dalam terjemahan aslinya Bapak Ibu, rendahkan dirimu ini bukan artinya kita bersikap rendah diri, bukan artinya kita tidak percaya diri, bukan artinya kita kayak orang yang minder gitu ya, bukan artinya karena itu minderlah kamu di bawah tangan Tuhan yang kuat, bukan kayak gitu. Terjemahan aslinya kalau kita pakai dicoba dikaji, maka submit yourself. Artinya apa? Artinya adalah serahkanlah dirimu kepada tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri dalam bagian ini maknanya adalah kita submit, kita memberikan diri kita. Kita mengizinkan Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. Kita sadar kita lemah. Oleh karena itu, kita butuh bantuan dari Tuhan. Kita butuh penyertaan tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita, yang terus menolong kita. Penyerahan diri atau submit itu, bahasanya kadang kalau anak-anak mengatakan submit kan artinya kumpulkan. Bagaimana kita mengumpulkan, kayak kita ngumpulin ulangan, menyerahkan hasil ulangan kepada Tuhan. Gitu ya. Bahwa ada usaha yang kita kerjakan di situ. Itu diwujudkan lewat apa? Diwujudkan lewat serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Apalagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Kita menyerahkan ulangan, hasil kerja kita. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya kita tidak sendirian.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, berjaga-jaga dengan sadar memperhatikan diri kita, dan melawan segala ketakutan kita dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, itulah yang menjadi cara supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah diri sekali lagi bukan artinya kita minder, tetapi kita menyerahkan diri kita supaya Tuhan bentuk, Tuhan pakai, dan Tuhan jadikan sebagai alatnya. Karena apa? Karena kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada keseharian kita kembali diingatkan bahwa panggilan menjadi Kristen adalah panggilan untuk menderita. Namun Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan bukan yang tidak asal, penderitaan bukan yang tidak terukur, tetapi justru penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa mengandalkan Dia. Kalau pakai bahasa lagu ya, ini cobaan yang engkau alami melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu sebagaimana kita. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal di belakang sana yang akan kita raih setelah kita menjalani perjalanan ini. Setelah kita menderita sekian lamanya, ada suatu hal yang kelak kita raih bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi penderitaan dalam keseharian, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kegelisahan, ketika kita mengalami segala hal yang membuat kita berduka cita, satu hal yang kita lakukan, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Firman pada hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan, kegelisahan, segala hal yang kita alami, memang Tuhan izinkan hadir. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat dari hari ke hari. Supaya kita bukan semakin jatuh ke dalam dosa, tetapi kita semakin berkembang menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan takut. Ingat ada Tuhan yang beserta kita. Ingat ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Tuhan yang setia menyertai kita. Dan Tuhan yang menjanjikan pelangi kasih yang Ia nyatakan suatu saatnya nanti ketika kita kembali kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan memasuki pokok-pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita angkat pada saat ini, tercantum di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Adakah yang mau menambahkan selain daripada pokok doa syafaat yang tercantum di dalam bagian ini? Ada tambahankah Bapak Ibu? Bisa dilihat dulu, bisa dicek dulu. Tidak ada tambahan. Baik, kalau tidak ada tambahan Bapak Ibu, mari kita bersatu hati kita mengangkat doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa memang
Panggilan kami adalah untuk mengikut-Mu ya Tuhan. Sebuah panggilan yang tidak melepaskan kami dari realita bahwa kami hidup dalam dunia yang tidak sempurna, tetapi menolong kami untuk melihat bahwa Engkau senantiasa memperlengkapi kami dalam segala situasi, dalam segala hal. Tuhan, biarlah kami boleh merespon firman ini dengan penyerahan diri kami yang penuh, agar kami boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu untuk menjalani hari-hari kami, untuk menjalani kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi hamba-hamba yang setiawan, menjadi orang-orang yang Engkau utus untuk membawa kabar sukacita lewat kesaksian nyata kehidupan kami. Urapi dan mampukan kami ya Tuhan melakukan tugas dan panggilan ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa bersehati bagi bangsa dan negara kami di dalam segala situasi yang terjadi, khususnya menjelang tahun politik. Tuhan juga yang boleh urapi agar para pemimpin kami boleh dengan arif bijaksana memerintah bangsa dan negara kami. Tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka, tetapi benar-benar mengedepankan kepentingan bersama ya Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Dan tolong kami agar kami boleh terlibat secara nyata dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami lakukan dan kami kerjakan. Pada saat ini kami juga berdoa mengingat pelayanan gereja-gereja-Mu di seluruh penjuru negara ini, dan secara khusus jemaat kami GKI Cicurug dalam panggilan pelayanannya, segala kegiatan, segala hal yang menjadi kegiatan gereja, persekutuan baik online maupun onsite, segala kegiatan ya Tuhan, biarlah semuanya semakin memperlengkapi kami, semakin mempersekutukan kami, agar kami boleh menjadi persekutuan yang nyata. Kami berdoa bagi setiap mereka yang mungkin belum dapat bergabung bersama dengan kami pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau yang juga mengetuk hati mereka, Engkau juga yang boleh memberikan semangat agar boleh bersekutu bersama dengan kami baik secara online maupun secara onsite di gereja. Kami berdoa mengingat anak-anak kami, para katekisan yang sedang magang pelayanan juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan murnikan motivasi mereka agar mereka mengikuti magang pelayanan ini tidak hanya untuk sekedar standar agar mereka bisa disidi, tetapi benar-benar mereka juga mau menyerahkan diri mereka untuk terlibat dalam pelayanan gereja ke depannya. Kami pada saat ini berdoa mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk saudara Daniel Ardiwinata, saudara Reja Purba, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Barutu, Oma Lena, Ibu Nurliawati atau Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Tina, Mama dari saudara Kesia, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan pulihkan mereka semua, Tuhan yang senantiasa hadir. Tuhan juga yang menolong agar saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih. Tak lupa kami juga mengingat ibunda dari Mbak Tini dan Mbak Nuning yang pada hari ini baru saja kembali ke rumah setelah perawatan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh memulihkan, Engkau juga yang boleh terus menyertai, dan juga Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Biarlah keluarga yang mendampingi juga Engkau jaga, Engkau berikan semangat, dan Engkau berikan kesehatian ya Bapak. Kami juga mengingat anak-anak kami yang dalam masa ujian dan sedang bergumul melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang menuntun setiap mereka agar mereka boleh mengetahui segenap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan mereka. Urapi para orang tua ya Tuhan, agar boleh secara intens mendampingi anak-anak mereka. Khususnya bagi para orang tua, anak-anak remaja, Tuhan juga yang boleh gerakan mereka agar boleh lebih dengan aktif lagi, dengan lebih bijaksana lagi, menyertai dan mendampingi para anak-anak remaja mereka di dalam menghadapi masa pubertas ini, di mana mereka sedang mencari jati diri. Biarlah para orang tua juga Engkau perlengkapi ya Tuhan dengan segala hikmat yang berasal daripada-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi kegiatan menjelang masa Pentakosta untuk ibadah kenaikan pada tanggal 18 mendatang.
kegiatan pekan doa atau malam doa jelang Pentakosta dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 dan juga ibadah Pentakosta ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami juga mengingat kegiatan Bincang Sersan minggu depan yang akan membahas tentang malam doa jelang Pentakosta. Tuhan juga yang mampukan agar kami boleh terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk PPDB BPK Penabur juga ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh mengurapi, Engkau yang memampukan agar sekolah ini, setiap insan pendidikan di dalamnya, boleh menyatakan nilai-nilai Kristiani yang menarik agar setiap orang boleh bersekolah di dalamnya. Tak lupa kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah segala pergumulan, segala sukacita yang kami rasakan hanya menjadi persembahan yang harum dan menjadi ibadah kami yang sejati dalam keseharian. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 185. PKJ 185 berjudul Tuhan Mengutus Kita. PKJ 185 Tuhan Mengutus Kita akan menjadi lagu yang menutup persekutuan kita malam hari ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Sebelum saya menutup, barangkali ada pengumuman dulu. Yang pertama dari Komisi Dewasa, apakah ada pengumuman? Dipersilakan Bapak Ibu dari Komisi Dewasa. Baik Pak, selamat malam. Ada pengumuman sedikit. Yang pertama untuk Mabar akan diadakan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan
belajarnya tentang demo masak. Nanti bagaimana tekniknya itu dikembalikan kepada koordinator pembina di Komisi Dewasa. Berikut untuk PRT tanggal 7 Juni secara onsite di rumah keluarga Bapak Iwan Gunawan di Cibeber, Tenjo Ayu atau Ibu Rini Woy. Dan Cici Suci Penginjil yang sedianya akan diadakan tanggal 25 Mei berhubung ada doa malam 10 malam menjelang Pentakosta, maka sesuai dengan keputusan dari pengurus untuk Cici Suci sementara ditiadakan dan kita akan kembali berjumpa di bulan Juli. Bulan Juli tanggal 27 Juli bertempat di GKI Cianjur dengan pelayan firman dari Pendeta Samuel sendiri dari Cicurug. Berikutnya mungkin cuman itu ini dulu pengumumannya hanya itu Pak dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Terima kasih Pak David Sompotan. Dari lansia, silakan Bapak Ibu lansia. Oh ya, sebentar sebelum lansia, ini klarifikasi dulu Bapak Ibu. Yang mabar itu kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, artinya kalau acara masak kepanjangannya ialah masak bareng ya. Tapi kalau kita belajar suatu hal, maka kepanjangannya berubah jadi mari belajar bersama gitu ya. Itu mabar ya, bukan main bareng, tapi masak bareng gitu ya. Ya, singkatannya mudah-mudahan itu menarik generasi yang lebih muda supaya bisa ikut dan mereka kalau acara masak ya bisa masak gitu ya. Itu aja Bapak Ibu. Lansia silakan. Pak Aslanto silakan. Ya, kebaktian syukur Pak di keluarga almarhum Bapak Edin hari Minggu jam 12.30. Ada lagi Pak Aslanto pengumumannya? Kebaktian syukur Pak di keluarga almarhum Bapak Edin Yusuf. Ya, betul. Tanggal 14 hari Minggu jam 12.30. Ya. Ya. Ada lagi yang lain nggak Pak D pengumumannya selain yang ibadah syukur? Ada lagi? Jadi untuk tempat hari orang tua tanggal 24 jadinya di gereja Pak. Oh ya, di Kongsi ya, gereja Kongsi. Ya. Selain daripada itu ada lagi Pak D? Kayaknya udah Pak. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu menambahkan lagi infonya mengulangi yang disampaikan Pak Aslanto tanggal 14 besok hari Minggu jam 12:30 atau 12.30 siang ya, bukan subuh, bukan malam tapi siang. Itu ada ibadah syukur pengenangan di rumah keluarga almarhum Bapak Edin Yusuf ya. Pada pukul 12.30 ya, tanggal 14. Mohon agar kita semua bisa ikut di dalam kebaktian ini. Rumahnya di mana Pak Sam? Itu di belakang Pegadaian, itu disitulah lokasinya kurang lebih Bapak Ibu ya. Lalu juga untuk yang hot di sini artinya bukan hot panas, tapi Hari Orang Tua, Komisi Usia Lanjut Klasis Jakarta Selatan. Agak ribet. Ya, KUL KJS intinya begitu ya Bapak Ibu. Itu tanggal 24 ya. 24 Mei pada pukul 10 lokasi ibadahnya di gedung gereja kita yang Kongsi ya. Jam 10 itu ada komisi Hari Orang Tua KUL KJS ya bagi Bapak Ibu lansia semua khususnya yang dari GKI Cicurug, ayo kita ramaikan kegiatan ini gitu ya, dan mari kita juga semua berpartisipasi di dalamnya. Jamnya jam 10 hari Rabu tanggal 24 ya, 24 Mei. Itu dari lansia. Jadi karena ada HOT tersebut, maka
biasanya ada persekutuan lansia jam 10 itu digabung ke HOT tersebut ya. Kebetulan kita GKI Ciceruk jadi tuan rumah dari HOT KUL, Komisi Usia Lanjut Klasis Jakarta Selatan. Ada lagi Pak Aslanto? Udah cukup Pak. Terima kasih Pak. Kalau begitu sekarang ini sesinya. Ci Email, Komisi Anak ada pengumuman? Ci? Enggak Pak. Ci Email suaranya Pareum. Oke, kalau nggak ada, mengingatkan kepada rekan-rekan guru sekolah minggu untuk persiapan pada tanggal 13 ya. Persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Musa, berarti itu tanggal 13 Mei 2023 jam 7 malam atau 19.00 secara online lewat link Google Meet yang nanti akan di-share di grup GSM. Itu. Lalu juga tambahan dari saya Bapak Ibu untuk donor darah. Minggu ini tanggal 14 ada kegiatan donor darah ya. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan justru kita harus mempersiapkan diri, bukan kita malah sengaja begadang begitu ya. Tapi justru kita mempersiapkan diri di dalam kegiatan donor darah ini mulainya pukul 8.30 atau setelah KU1 sampai dengan selesai. Tempatnya di mana? Tempatnya di depan ruang pelayanan kesehatan, Bapak Ibu ya. Tempatnya di depan ruang pelayanan kesehatan atau di depan area parkiran motor ya. Kita ada kegiatan donor darah, Bapak Ibu. Jangan lupa catat tanggalnya dan marilah kita berpartisipasi di dalamnya. Jangan malah kita tidak berpartisipasi, tapi justru mari kita berpartisipasi. Karena apa? Setetes darahmu akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Juga Bapak Ibu, minggu depan kita akan bincang sersan, di mana secara khusus bincang sersan minggu depan akan membicarakan tentang mengapa kita mengadakan doa menjelang Pentakosta, ya, itu temanya. Mengapa kita mengadakan doa menjelang Pentakosta? Karena kadang orang banyak masih bertanya, Pak, kenapa sih identik gitu ya, kalau gereja mau jelang Pentakosta tuh identik berdoa habis kenaikan, ya. Dan kenapa hitungannya itu tidak selalu berubah-ubah, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 gitu ya. Kayak sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan harusnya 9, Pak. Kenapa tanggal 2? Kenapa hari Minggu tidak dihitung? Nah, kita akan coba bahas di dalam pertemuan minggu depan, Bapak Ibu. Juga habis tanggal 17 itu, tanggal 18-nya, tepatnya hari Kamis, ada ibadah kenaikan Yesus ke surga pada pukul 8 pagi. Ya, hanya satu kali ibadah kenaikan. Itu 18 tanggal merah Bapak Ibu. Jadi ibadahnya pada pukul 8 pagi. Nah, setelahnya tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 maka kita akan masuk pada rangkaian malam doa jelang Pentakosta. Secara khusus malam doa jelang Pentakosta kita temanya akan membahas tentang ke-10 firman, ya. Atau kalau lebih dikenal bahasanya dasatitah ya, atau 10 perintah Allah. Itu yang kita bahas ya, dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27. Mohon dicatat Bapak Ibu, tanggal 19 dan tanggal 27 itu dilakukan secara hybrid, artinya onsite dan online di ruang Ayub ya, atau dulu dikenal dengan ruang Agape, onsite dan online pada pukul setengah 7 malam, 18.30, dan sisanya dari tanggal 20, 22 sampai dengan 26 secara online lewat link Google Meet pada pukul 7 malam. Ya, mari kita juga berpartisipasi, dan tanggal 28 itu adalah Minggu Pentakosta. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan syukur tahunan dalam bentuk hasil bumi dapat menghubungi apa? Menghubungi penatua pendamping wilayah masing-masing ya. Menghubungi penatua pendamping wilayah masing-masing untuk berkoordinasi terkait pengambilan maupun terkait yang mau dibawa itu apa aja begitu ya.
Dan daftar daftar majelis pendamping wilayahnya ini tersedia di dalam daftar atau tayangan yang Bapak Ibu bisa lihat di depan ini ya, Bapak Ibu. Ini ada nomor kontaknya juga dan ini ada nama-namanya juga. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, mangga silakan menghubungi majelis pendamping wilayah. Karena pada tanggal 28 kita akan merayakan Pentakosta ya, dan pastinya acaranya akan sangat meriah. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Jika sudah tidak ada lagi pengumuman, maka terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi dalam minggu yang akan datang, dalam acara-acara yang akan datang. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Selamat malam, selamat malam. Malam. Mohon undur diri.